Kalau bicara soal perubahan sosial, Bang Didin kan sudah melakukan misalnya dengan membuat kampung bambu, konsep lah, semacam pilot project ya. Nah, sebenarnya dalam konteks yang lebih luas, Bang Didin melihat gerakan-gerakan seperti ini di Sulawesi Selatan lah, seperti apa gitu kondisinya hari ini. Terutama misalnya dalam mendorong masyarakat yang tertinggal ya, misalnya di pesisir, di pedalaman ya, bukan tertinggal dari sisi apa ya, mindset modern dan tidak modern gitu, tapi mungkin dari ukuran-ukuran misalnya pendapatan secara ekonomi gitu. Jadi sebenarnya kalau melihat antara dikotomi antara desa dengan kota itu sebenarnya tidak terlalu lagi apa istilahnya, tidak disparitasnya tidak adalah jauh. ya istilahnya begini, orang kota mengharapkan suasana seperti yang ada di desa, sebenarnya ya. Tapi sebaliknya orang desa berpikiran seperti orang di kota. Betul, Jadi harus ada cari jalan tengahnya. Jadi perubahan sosial yang termasuk kebijakan yang di tingkat masyarakat itu harus menilai pada dari apa yang menjadi kebutuhan warga sebenarnya. Nah, itulah kenapa jiwa-jiwa entrepreneur itu harus mendalami apa yang menjadi kebutuhan manusia, esensinya di situ. Nah, ada satu teman diskusi yang ketika dikumpulkan satu katanya kumpulan para filsuf, psikiater, psikolog, kemudian para pakar ini di masa sekarang masih ada filsuf tidak? Ya walau ya. Di pertanyaan yang diajukan itu satu, apa itu kesadaran? Ya. Apa itu kesadaran? Karena itu yang akan mengilhami apa yang menjadi esensi manusia dan apa yang mereka cari, apa yang mereka butuhkan sesungguhnya. Nah, dari situ sebenarnya jiwa entrepreneur bisa terbangun dari situ. Ternyata setelah ditelusuri, mereka menjawab dalam satu jawaban yang sama, apa yang manusia butuhkan. Jadi situ nih. Jadi setelah pengembaraan yang jauh, kesadaran adalah apa yang menjadi kebutuhan manusia. Pada dasarnya bicara lagi tentang kebutuhan. Jadi teori-teori ekonomi tentang apa kebutuhan itu ya, itu juga pada akhirnya kembali ke situ ya. Teori ekonomi kan pada dasarnya ya berbasis pada konsep itu bahwa orientasi semua manusia kan berusaha memenuhi kebutuhannya gitu. Nah, seperti apa kebutuhannya dan seperti itu yang agak ya artinya begini ya. Kalau di ekonomi dikuantifikasi mungkin dalam bentuk materi ya. Tidak juga maksudnya. Ini punya itu. Karena kita lama mengalami masa ini apa istilahnya fase-fase di mana kita pernah terjajah. Kemudian ada fase di mana kita mengenal demokrasi. Ketika itu semua keran-keran apalagi menyuarakan persamaan hak itu semua mulai dimunculkan sehingga timbul satu persoalan sebenarnya ketika manusia mencari satu sumber yang sama dan mereka memperebutkan itu kan justru menjadi bumerang bagi mereka. Jadi titik keresahan manusia ketika mencari kebutuhannya itu dia tidak temukan, dia justru merasa kering di situ. Nah, dari situasi itu kemudian kita diterpa oleh pandemi, tinggal muncul satu pemikiran bahwa ada hikmah di balik semua kejadian-kejadian yang terjadi ini sehingga membuat manusia berkreativitas untuk melewati masa-masa kritis itu tadi. Ya, pada dasarnya kan manusia ini kan berusaha untuk keluar dari masalahnya kan. Ya, itulah deh. Survival lah. Jadi bukan sekedar apa yang mereka butuhkan, tapi bagaimana mereka bisa apa yang ada di sekitar mereka itulah yang terdekat dulu yang bisa mereka manfaatkan. Nah, kalau dalam konteks di Sulawesi Selatan, Bang Didin melihat gerakan-gerakan seperti ini bagaimana sekarang, terutama pasca pandemi. Ini kan pendampingan dan sekarang kan di kampus juga misalnya saya lihat juga diorientasikan ke sana gitu, munculnya konsep kampus Merdeka Belajar gitu, yang mendorong mahasiswa untuk bisa menjadi problem solving di tengah masyarakat gitu, terutama masyarakat tertinggal gitu dari sisi pendapatan ekonomi mungkin ya, karena kalau dalam konsep
diikuti teori pembangunan kan juga ada kontranya juga ya, bahwa ya tidak selamanya masyarakat itu, kondisi masyarakat itu harus dilihat dari teori-teori ketergantungan, teori-teori pembangunan ya. Yeah. Bahwa ya mungkin saja masyarakat desa dengan segala apa yang mereka miliki itu bahagia kan, dengan apa yang, atau misalnya kita potret masyarakat di Papua mungkin yang dengan kondisi kehidupan di tengah alam, menggunakan bahan-bahan yang serba alam ya, rumah yang sederhana dari perspektif masyarakat modern mungkin, tapi ya itu kan itulah habitus mereka gitu, kebahagiaan mereka di situ kan, gitu. Nah, bagaimana misalnya kalau dikaitkan dengan itu, kan banyak juga teman-teman di gerakan-gerakan perubahan sosial seperti itu melihat masyarakat di desa atau masyarakat di nelayan itu masyarakat yang benar-benar tertinggal gitu. Kalau mereka lihat dari perspektif teori-teori pembangunan seperti itu. Jadi memang mungkin sekarang karena kacamata selama ini kita melihat dari segi materi juga. Itu dia. Iya. Efek pandemi ini membuat loncatan besar bagaimana termasuk khususnya negara itu untuk keluar dari situasi yang tidak normal tadi itu. Muncullah namanya kampus merdeka, desa wisata, semua dalam bentuk sebenarnya masih semacam jargon nih. Jadi negara ini dalam posisi setelah melewati pandemi melewati fase new normal yang akan terus berjalan seperti ini, tidak akan kembali normal, tidak akan kembali seperti semula gitu, di tahun 2019 ya. Maksudnya saya kan kondisi awal sebelum pandemi kan 2019 akhir ya gitu. Jadi seperti itu kan kondisi kita. Jadi dengan masyarakat yang sebagian misal mungkin di bidang ekonomi misalnya di jual beli pasar misalnya, orang kan masih serba offline bertemu langsung ke toko, ke mall. Sekarang kan mall-mall sampai sekarang belum normal juga. Itulah yang maksudnya yang momentum pandemi itu yang membuat jadi transaksi digital itu begitu masif. Jadi ini kita tidak tahu apakah ini satu kebetulan terjadi itu, sehingga semua transaksi ataupun pertemuan antar manusia selalu harus melewati fase teknologi digital itu tadi. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, kan Bang Didin lagi bagaimana berusaha kembali menghidupkan konsep-konsep pendampingan seperti Kampung Bambu itu. Bagaimana sekarang dengan kondisi serba digital itu, bagaimana menarik masyarakat di desa untuk bisa lebih menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang serba digital gitu. Termasuk dalam pendampingan tadi misalnya. Ya itulah tadi, tetap tantangan untuk ke depan ini tetap itu premis satu new normal. New normal. Tidak akan mungkin kembali normal. Kemudian new mindset. Jadi sudah ada muncul kesadaran bahwa manusia itu, cara kita menilai manusia itu harus mengalami dalam sebuah turbulensi lah kalau pesawat kali seperti itu. Kalau dalam usaha itu manusia itu tidak dijadikan sebagai konsumen. Begitu. Jadi dia sebagai manusia, sebagai suatu insan. Jadi kita tidak menilai lagi manusia sebagai satu konsumen yang objek. Ya, sebagai objek konsumen ya. Nah, jadi harus ada perubahan new mindset lagi. Kemudian munculnya new money system. Jadi transaksi itulah bukan lagi dalam bentuk uang kertas, boleh jadi seperti itu. Jadi semua diarahkan orang pada uang-uang digital. Bagaimana merespon itu? Bitcoin. Ya, itu. Jadi mungkin perlahan nanti itu uang-uang fisik itu tidak akan dipakai lagi. Kemudian ada lagi namanya tantangan yang keempat itu new air. Jadi kita memandang bumi ini sebagai sesuatu yang lagi. Bagaimana melihat bahwa ada kerusakan yang akibat kita generasi sebelumnya, itulah yang kita rasakan juga. Jadi itu ada pandangan bahwa kita melihat bumi ini sesuatu yang terlalu lama kita kerok dan kita eksploitasi. Sehingga harus muncul pemikiran baru bahwa
bumi ini harus kita ajak untuk bisa menjadi satu harmoni kehidupan. Jadi tantangannya 4 tadi itu. Tapi kan di barat sebenarnya gerakan-gerakan misalnya bagaimana menjaga alam, bagaimana misalnya menyeimbangkan antara kebutuhan manusia dan eksistensi alam itu sudah lama dilakukan oleh orang-orang di barat misalnya. Di Eropa misalnya kan sejak dulu sudah ada gerakan-gerakan apa istilahnya, gerakan penurunan gaya hidup gitu. Misalnya orang-orang tidak lagi belanja gitu. Ada sebagian masyarakat yang masuk dalam gerakan-gerakan seperti itu, gerakan lingkungan yang mereka tidak lagi menjadi konsumen gitu. Mereka tidak berbelanja lagi, mereka memanfaatkan kebutuhan hidup sehari-hari mereka itu dengan memanfaatkan materi-materi yang didaur ulang seperti itu. Misalnya pakaian, mereka pakai pakaian bekas yang masih bisa dipakai. Bahkan ekstrimnya ada yang makan dari sisa-sisa pembuangan makanan dari hotel dan sebagainya kalau di Eropa kan. Jadi mungkin kalau lihat kesadaran yang di belahan bumi, negara lain itu mungkin mestinya kita terlambat untuk melihat itu. Menurut saya gerakan lingkungan yang serevolusioner itu sudah banyak dilakoni oleh komunitas-komunitas. Tapi kita tidak bisa salahkan juga negara kita juga. Itu sudah masuk di wilayah ideologi menurut saya gitu, di sebagian negara di Eropa. Tapi kalau dalam konsep kita bernegara, kita tidak bisa salahkan pengatur negara kita ini, karena dia juga disetting dari luar juga. Jadi kita adalah konsumen terbesar bagi produk dari luar apa istilahnya kita punya bonus demografi, penduduk yang melimpah sehingga memang sangat potensial untuk jadi masyarakat konsumen saja dan mungkin levelnya dipertahankan di situ Gitu. Kuncinya tadi mereka kuasai teknologi tadi. Teknologi. Nah, menarik menurut saya diskusi kita Bang Didin saya kira, tapi berlama-lama juga saya rasa nanti bisa membuat netizen ini jenuh ya. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita di pertemuan berikutnya bersama Bang Didin dengan topik yang agak lebih mendalam tentang gerakan perubahan sosial dan terutama pada aspek lingkungan ya. Kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih netizen, jangan lupa like, share dan subscribe channel Celebes Update TV. Saya selaku host Abdul Khalid Bibi. Pada kesempatan ini Wahidin Yunus mengundurkan diri. Sampai ketemu di diskusi-diskusi kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.